Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, SMP Al-Huda kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentunya baik-baik saja ya. Begitu yang saya harapkan. Anak-anakku semuanya, hari ini kita berjumpa kembali tetap dalam keadaan pertemuannya daring, pembelajaran IPS kelas 8. Anak-anakku semuanya, materi IPS hari ini sebelum saya terangkan, marilah kita membaca doa dulu supaya dalam pembelajaran nanti dari awal sampai akhir diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu kita menjadi barokah. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Oke, sudah siap? Sudah di depan HP dan laptopnya masing-masing? Oke, terima kasih. Anak-anakku semuanya, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ya. Anak-anakku semuanya, hari ini pertemuan yang kesekian kalinya kita tetap membahas IPS ya. Ini di kelas 8 SMP Al-Huda ya. Tentang bab 2. Yang akan kita bahas di bab 2 ini tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Anak-anakku semuanya, materi IPS di kelas 8 ini satu semester hanya 2 bab, bab 1 dan bab 2. Bab 1 sudah kita pelajari dulu awal-awal dari Juli sampai September. Kemudian Oktober ini kita menginjak ke bab 2. Bab 2-nya judulnya tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini bab 2-nya ya, pelajaran setelah PTS ini. Oke, anak-anakku semuanya sudah ya? Sudah ditulis ya? Nah, KI-nya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI-nya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Seperti itu. Itu tadi adalah KI-nya anak-anak. Sekarang KD-nya. KD-nya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD-nya menyaji hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Ini adalah KD dan KI yang tadi ya, KI dan KD yang akan kita pelajari di bab 2 mata pelajaran IPS hari ini. Oke anak-anakku semuanya. Nah, C tentang konflik dan interaksi dalam kehidupan sosial. Bab 2 yang bagian C tentang konflik dan interaksi dalam kehidupan sosial. Pengertian konflik. Apa sih konflik itu? Konflik pasti adalah percekcokan, perselisihan,
pertentangan seperti itu. Judulnya aja di sini adalah konflik interaksi. Interaksi adalah hubungan. Kalau konflik itu adalah percekcokan. Percekcokan antara apa? Nanti kita jelaskan. Ada percekcokan, ada perselisihan, ada pertentangan. Seperti itu ya. Ini adalah konflik. Anak-anakku semuanya. Nah, di sini konflik adalah pertentangan atau pertikaian. Kenapa toh? Kok kita pelajari tentang konflik? Kenapa toh kok kita pelajari tentang interaksi? Itulah manfaatnya kita mempelajari pelajaran IPS itu ya, hubungannya dengan sosial kemasyarakatan, dengan sosial yang ada di sekitar sekolahan, kelas dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Nah, kalau ada kita masuk dalam suatu masyarakat, entah itu masyarakat kelas, masyarakat sekolahan, masyarakat yang lain, itu pasti kalau ada 2 orang atau lebih pasti akan timbul suatu pertentangan atau pertikaian atau juga disebut dengan konflik. Nah, pertentangan dan pertikaian adalah suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan. Nah, konflik atau pertentangan itu adalah suatu proses individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lain. Pihak lain atau pihak lawan yang bukan kita. Kita tantang mereka. Nah, kenapa? Nah, kalau nggak kita tantang ya nggak ada konflik, nggak ada masalah. Ya, ini yang kita bahas di sini adalah pertentangan. Kalau pertentangan pasti ada menantang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Kalau kamu nggak seperti ini, saya ancam ini. Nah, itu adalah akan timbul suatu konflik. Bisa dipahami anak-anak konsep dari konflik? Bisa ya? Alhamdulillah. Kita lanjut. Anak-anakku semuanya, faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Tadi konflik adalah faktor-faktor yang menyebabkan konflik. Konflik adalah 4 faktor penyebabnya. Faktor penyebab konflik ada 4. Yaitu 1, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Ketika terjadi antara individu dan individu terjadi perbedaan. Ketika antara budaya satu dengan budaya yang satunya terjadi perbedaan. Ketika ada kepentingan yang kepentingannya tidak sama, satu tujuannya tidak sama, ya, itu akan mempengaruhi ada perubahan sosial di dalam sosial masyarakat tersebut. Bisa dipahami ya, ini ya, konsep ini ya. Jadi ketika ada perubahan individu, dari individu dan individu ada konflik, ada pertentangan. Kemudian perbedaan budaya juga seperti itu. Nah, di sini 4 faktornya ada 4. Perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Anak-anakku semuanya. Nah, ini yang satu perbedaan individu. Nah, kenapa terjadi konflik? Karena ada perbedaan individu. Nah, 1, setiap individu yang berbeda dan unik memiliki pendirian dan perasaan berbeda dengan orang lain. Jelas itu anak-anak. Kita satu bangku, di kelas ini satu bangku ada 2 anak. Satu bangku ada 2 anak. Ketika satu bangku ada 2 anak, berarti ada 2 kepala. Ketika ada 2 kepala, pasti 2 kepala ini mempunyai visi dan misi yang tidak sama. Yang satu kepingin menulis dengan pakai pen, yang satu ingin menulis pakai pen warna biru, yang satu pen warna hitam. Satu bangku padahal itu. Perbedaan individu yang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda. Seperti itu ya, itu perbedaan individu.
Nah, kemudian lanjut. Nah, anak-anakku semua ya, yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Dari perbedaan kebudayaan di sini ada lingkungan yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Sehingga cenderung berpengaruh pola pemikiran yang dan pendiriannya adalah pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Anak-anakku semuanya, perbedaan kebudayaan di sini lingkungan saja, lingkungan satu dengan lingkungan yang lain, budaya satu dengan budaya yang lain, jelas tidak sama, iya kan? Kalau sama itu nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, enak nanti Pak Jokowi ya kan? Ya nggak terlalu banyak masalah. Nah, kalau ini yang kita bahas adalah konflik, yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Kita contohkan aja budaya Jawa dengan budaya Madura. Anak-anak, budaya Jawa Timur dengan budaya Madura beda. Dari bajunya, dari masaknya, dari penampilannya, dari pakaiannya, berbeda enggak? Nah, kalau perbedaan itu kita tonjolkan, pola pikirnya itu kita tonjolkan yang negatifnya aja, akan terjadi konflik. Tapi ketika perbedaan ini kita munculkan, oh dari Jawa itu ada seperti ini toh, bajunya aduh lorek-lorek hitam putih, hitam atau merah seperti itu. Nah, kalau perbedaannya di Jawa Timur apa? Oh, ada cak daningnya Jawa Timur seperti itu. Itu enggak masalah bagi saya. Perbedaan kebudayaan itu akan menambah khasanah bagi bangsa Indonesia. Dari segi pakaian, dari segi tari, adat dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami ya ini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Anak-anakku semuanya, 3 adalah perbedaan kepentingan. 3 perbedaan kepentingan ini adalah adanya kepentingan merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. Kita contohkan ini perbedaan kepentingan mengenai ketika kita ada pesta rakyat, pesta demokrasi, yang satu mendukung yang warna merah, yang satu mendukung yang warna biru. Apa itu? Oh, yang satu partai kepala bandrek, yang satu partai Demokrat, seperti itu. Nah, ini perbedaan kepentingan, semuanya sama-sama berkepentingan untuk menjadi AG1, menjadi RI1. Nah, itu kepentingannya satu, untuk mendapatkan tempat duduk, untuk mendapatkan kedudukan. Anak-anakku semuanya, nah dari perbedaan atau kepentingan yang berbeda inilah akan menumbuhkan suatu konflik. Ketika yang dipucuk pimpinan tidak bisa meredam anak buahnya, tidak bisa meredam yang ada di grassroots, yang di tapal kuda yang ada di bawah ini, nggak bisa diredam, pasti akan menimbulkan suatu konflik. Tapi ketika di pucuk pimpinan bisa meredamnya dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang menyejukkan, sehingga di grassroots yang paling bawah mereka bisa apa anak-anak? Ya bisa ayem lah, adem ayem itu keadaannya, sehingga tidak terjadi perbedaan kepentingan atau tidak terjadi konflik. Ketika terjadi konflik, bagaimana cara mengatasinya? Intern diselesaikan dulu. Ketika intern diselesaikan dulu, pasti tidak akan meledos keluar. Tapi kalau intern tidak diselesaikan, akhirnya akan timbul masalah yang dibawa keluar. Seperti itu ya anak-anak. Oke, terima kasih. Ini yang ketiga.
Yang keempat adalah perbedaan sosial. Dari yang pertama, kedua, ketiga, ya, budaya dan tadi ada perbedaan konflik-konflik tadi, ada pertentangan-pertentangan tadi. Yang keempat, ini akan mempengaruhi ketika ketiganya mengalami perbedaan, ketiganya mengalami konflik, pasti di sosial akan mengalami perubahan. Jelas itu. Perbedaan sosialnya yaitu tentang perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi cara pandang sebagai anggota masyarakat atas nilai, norma dan perilaku yang ada di masyarakat. Seperti itu ya, perbedaan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi cara pandang. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Lanjutnya, bentuk-bentuk konflik. Anak-anakku semuanya, bentuk-bentuk konflik di sini ada 5: konflik secara pribadi, konflik secara rasial, konflik secara antar kelas sosial, konflik antar politik, konflik antar internasional. Ya, ada 5 konflik dan bentuk-bentuk konflik. Anak-anakku semuanya, situasi pemicu konflik. Situasi pemicu konflik di sini adalah konflik tentang konflik dengan orang tuanya sendiri, anak dengan orang tua, seperti itu ya, orang tua dengan anak, konflik dengan anak-anak sendiri, kemudian konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami atau istri, konflik di sekolah, konflik dengan pemilihan pekerjaan, konflik agama dan konflik pribadi. Di sini antara konflik-konflik ini konflik dengan orang tua. Kita manusia pasti dilahirkan oleh orang tua, nggak mungkin kita nggak punya orang tua. Entah itu kita dirawat sendiri atau kita dititipkan, itu pasti punya orang tua. Nggak mungkin kita lahir tanpa orang tua, nggak mungkin. Pasti ada orang tuanya. Tuh, nah. Konflik dengan orang tuanya, pokoknya kita bisa meredamnya, kita bisa mengatasinya, tentunya tidak akan terjadi konflik seperti ini. Kemudian konflik dengan anak-anak sendiri. Kalau dengan anak-anak sendiri gimana? Mungkin anaknya malas-malesan kalau disuruh berangkat sekolah, apa gimana itu konflik dengan anak-anak. Kemudian konflik dengan keluarga. Maksudnya gimana? Antara ayah, ibu dan anak terjadi konflik. Yang satu kepingin makan di kaki 5, yang satu ingin makan di mall, yang satu ingin makan bakso lah. Timbullah suatu konflik. Tapi kemudian dari konflik itu bisa kita redamnya ketika kita duduk bersama dan kita bicarakan. Enaknya makan apa ya? Nah, seperti itu akhirnya tidak akan menimbulkan suatu konflik yang besar. Nggak apa-apa, kalau nggak ada konflik nggak hidup itu keluarga, ya kan? Itu biar demokrasi ya. Konflik dengan orang lain. Kalau kita sudah bersosialisasi dengan orang lain, pasti akan menimbulkan suatu konflik. Tapi kita bisa enggak nanti meredamnya? Pasti itu dua orang yang berbeda kepala, dua orang yang berbeda kepentingan itu mesti akan memunculkan suatu konflik. Konfliknya gimana? Kita nanti perginya jam berapa? Udah jam 7 aja, jangan jam 7, nanti jam 7 saya masih ada acara inilah, itu adalah konflik anak-anak. Bagaimana kita mengaturnya? Jalan tengahnya yang biar baik, biar kita mencapai tujuan kita itu akan berhasil, bagaimana, seperti itu aja ya. Orang lain. Kemudian dengan suami istri, biasa suami istri, ada suami ada istri, pasti ada dua visi dan misi yang berbeda. Yang satu kepingin jalan ke barat, yang satu ingin jalan ke timur. Akhirnya gimana ketika jalan ke barat dan ke timur ini bisa terselesaikan? Yang ini melaku bareng wong loro ngulon dhisik, habis itu ngetan. Nah, gitu kan bisa atau bisa berjalan bersama seperti itu, ya kan?
Oh, yang satu kepingin rumahnya menghadap ke utara, yang satu ingin rumahnya menghadap ke selatan. Bisa diatur. Jadi nanti utara sama selatan semuanya sama-sama dikasih jalan keluar lah. Sudah enak atau seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian konflik di sekolah, pasti ada ini. Kalau kita konflik di sekolah pasti ada. Caranya gimana? Satu organisasi di kelas, ada struktur organisasi kelas. Pasti ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, konflik di kelas ini bagaimana? Sekretaris 1 nulis saja, sekretaris 2 nggak mau nulis. Akhirnya dari jam 1 sampai jam ke-8 nulis terus. Nah, ini dia nggak mau, aku kesel dan lain sebagainya. Akhirnya menimbulkan konflik. Udah saya nggak mau nulis. Akhirnya gimana? Udahlah gantian. Walaupun statusnya bukan sekretaris, walaupun bendahara, bolehlah untuk menjadi sekretaris ketika itu nulis di papan tulis. Seperti itu ya. Itu bisa aja diatasi ini kalau konflik di dalam kelas. Kemudian konflik dalam memilih pekerjaan. Anak-anakku semuanya, ketika kita sudah lulus SMA atau lulus perguruan tinggi, kita mau mencari pekerjaan dengan senjata kita itu adalah ijazah. Ijazah adalah senjata kita. Ketika kita tidak mempunyai ijazah, kita mau perang, ibaratnya kita mau perang, kita nggak punya senjata. Kalau kita mau perang nggak punya senjata, apakah kita serahkan dada kita untuk dibedil orang lain? Nggak mungkin kan? Konyol nanti kita. Kalau kita mau perang, kita siapkan dulu. Oh, senjata kita, panah kita, apa kita. Kalau sudah kita siapkan, mau kita mencari pekerjaan, inilah kita bisa bersaing dalam pekerjaan. Konflik agama, kalau konflik agama hati-hati. Kalau sudah masalah sara itu hati-hati sekali. Biarlah ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika kalian melaksanakan agamamu tiap hari apa-apa itu ya silakan monggo. Pokoknya kamu patuh dan taat. Kita agama yang saya peluk, agama yang saya anut, agama yang saya akui, agama yang saya yakini ini, ya sudahlah saya menjalankan, mematuhi sesuai dengan tuntunan syariat agama saya. Seperti itu. Jadi tidak akan timbul konflik. Ketika orang sudah mempunyai agama dan kita batal untuk memeluk agama kita, itu yang tidak diperbolehkan. Akhirnya akan timbul suatu konflik dan kita tidak sah menghina-hina agama orang lain. Oh, agamaku apik dewe, agamamu apik. Oh, agamamu gak apik, jangan seperti itu. Semua agama bagus menurut porsinya agama tersebut. Ya. Seperti itu, enggak usah saling mengolok-olok. Pokoknya ketika kalian memeluk suatu agama apapun, ya didalami, resapi, dilakoni seperti itu. Begitu ya. Biar tidak akan timbul suatu konflik. Kalau konflik agama bahaya, sara ini masalahnya. Ya. Jadi yang terakhir adalah konflik pribadi. Anak-anakku semuanya, setiap orang, setiap individu, setiap orang yang sudah dilahirkan ibu kita masing-masing ke dunia ini pasti punya konflik pribadi. Contoh, ketika saya bangun tidur, gak ndang mandi. Ketika saya bangun tidur, gak ndang sholat. Ketika saya bangun tidur, gak ndang berkemas-kemas. Nah, itu akan menunjukkan suatu konflik. Kenapa? Pasti nanti sekolahnya akan terlambat. Kalau sekolahnya terlambat, nah konflik pribadi nanti akan dihukum. Karena apa? Terlambat. Seperti itu. Gitu ya anak-anakku semuanya. Tentang situasi pemicu konflik itu ada 9 yang harus kalian dalami atau kalian baca ini yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, itu tadi paparan saya dari depan sampai belakang, dari
bab 2 ini yang bagian C. Hari ini kita IPS nggak ada tugas untuk kalian. Kalian bisa merangkumnya, kalian bisa menulisnya di buku kalian masing-masing. Begitu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wallahumma fiqila afwami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.